Bung Billy dulu, sebagai orang yang pertama kali atau capres yang pertama kali mengungkap bahwa saat ini eh, rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi dan minim sekali ada oposisi. Apa sebenarnya dasar Pak Anies bicara minim sekali ada oposisi dan rakyat sulit percaya pada proses demokrasi supaya eh, pihak lain pun tidak menganggap bahwa pernyataan ini hanya sekedar hipokrasi begitu. Ya, baik. Yang pertama tentu kita perlu melihat hal-hal yang akhir-akhir ini banyak kita lihat tertampang nyata di depan kita ya. Misalkan tentang keputusan MK yang kemarin juga sempat disinggung oleh dua paslon ketika debat. Lalu kemudian tadi yang perlu diluruskan juga pernyataan Pak Prabowo ketika mengatakan ketika Pak Anies di DKI menjadi seakan-akan oposisinya pemerintah. Tapi itu kan sebenarnya pernah terjadi bahwa apa yang kita lakukan di DKI, apa yang Pak Anies lakukan di DKI sepenuhnya adalah kewenangan untuk memimpin daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan bisa ditunjukkan dengan bukti di mana posisi DKI mengambil oposisi dengan pemerintah itu mungkin juga perlu kita perdebatkan di poin yang lain. Tapi kita melihat kembali ke poin yang tadi bahwa Pak Anies tekankan bahwa oposisi ini posisi yang terhormat, bukan penghambat pemerintah, tapi menjaga keseimbangan dalam pemerintah. Dan yang perlu kita lihat juga di saat ini adalah jarak antara postur koalisi dengan postur oposisi terlampau jauh, sehingga itu yang membedakan fungsi penyeimbang ini kurang berjalan dengan baik. Misalkan sambil contoh tentang persepsi kita tentang pelemahan KPK melalui undang-undang yang tadi disebutkan oleh Mas Johan. Itu kan perlu penyeimbang bagaimana oposisi melihat hal ini sebagai sebuah urgensi, tapi di lain sisi partai koalisi yang sekarang ada di penguasa parlemen menganggap itu bukan hal yang sebuah urgensi, sehingga ini merupakan sebuah perdebatan. Itu karenanya jarak antara koalisi dan juga oposisi ini perlu kita jaga. Dan selanjutnya tentu adanya sebuah pengawasan, mekanisme pengawasan untuk supaya tidak penyalahgunaan kekuasaan. Itu juga yang dilihat oleh Pak Anies waktu debat pertama kemarin, sehingga apa yang disampaikan beliau tadi kita dengar sama-sama di cuplikan yang barusan kita lihat. Dan sekali lagi bahwa oposisi itu adalah posisi yang terhormat, bukan untuk menghambat pemerintahan, tapi oposisi itu menjaga keseimbangan bagaimana penyalahgunaan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sehingga partai koalisi yang ada di pemerintahan tetap menjaga fungsi dan tetap menjaga kebijakan di track yang seharusnya dijalankan. Sebenarnya saya akan tanyakan ini kepada Putri, tapi sepertinya ada kendala teknis. Saya ke Mas Johan dulu. Mas Johan, Anda juga melihat tentunya bahwa Mas Ganjar kemarin melihat capres nomor urut 1 dan nomor urut 2 ini berdebat soal oposisi. Ada rasa tidak enak katanya karena membuka buku lama dan sempat menyinggung juga dan mengingatkan Pak Anies bahwa Pak Anies, oposisi itu kan soal kepentingan saja. Nah, ini yang banyak dipertanyakan sebenarnya sama publik. Apa maksud Mas Ganjar menyatakan bahwa oposisi itu hanya kepentingan saja begitu? Bisa Anda jelaskan di ruang TPN Ganjar Mahfud pasti sudah dibicarakan juga. Ini apa maksudnya? Gini ya, kalau kita menyoroti debatnya Pak Anies dengan Pak Prabowo, sehingga Pak Ganjar kemudian mengingatkan ini kan masa lalu gitu ya, peristiwa masa lalu gitu, diungkap oleh Pak Prabowo. Ini kalau kita bicara, ada statement menarik dari Pak Anies ya menurut saya, bahwa kekuasaan itu tidak dalam rangka meraih kekayaan, tidak dalam rangka meraih ada 3 yang disebutkan ya. Tapi Pak Anies juga harus diingatkan juga bahwa untuk mencapai kekuasaan itu juga jangan digunakan segala cara ya. Konsistensi itu penting ya. Kenapa Pak Prabowo, ini menurut saya ya, kenapa Pak Prabowo mengungkit itu? Pak Anies ini kan dulu ada di timnya Pak Jokowi yang 2014. Sebagai menteri ya? Kemudian bukan, dia juru bicara 2014. Saya 2019 sebagai juru bicara 01 ya, dan Pak Anies ada di pihaknya Pak Prabowo.
Oke. waktu itu yang kemudian dari Pak Anies pindah ke Pak Prabowo. Kemudian sekarang Pak Anies nyalon sendiri kan. Yang sebelumnya kan kita pernah dengar tuh Mas Billy, saya tidak akan nyalon kalau Pak Prabowo nyalon gitu. Kira-kira gitulah. Ini Oke. saya bantu Mbak Putri nih. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ganjar Hmm, adalah bahwa oposisi itu memang pada posisi di mana ketika pemerintahan itu berjalan ya. oke. Eh, Sekarang Nasdem, PKB yang mengusung Mas Anies itu masih berada di koalisinya Pak Jokowi loh. Jangan lupa PDI Perjuangan juga sama masih ada di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi yang disebut oposisi itu sebenarnya seperti apa di DPR RI itu? Yang sekarang yang ini yang lagi berjalan nih ya, yang lagi berjalan adalah PKS dengan Demokrat. Demokrat yang Ya, tidak berada dalam koalisi. ya. Ini kalau secara ini ya, secara formalnya, Hmm. formalitasnya gitu. Tapi sekarang Demokrat gabung dengan Ada di 02. itu kedua gitu. Ya, Itu kan ya, membingungkan. Jadi gini Radi, ya, ya. di awal tadi saya sampaikan eh, gampang sekali berkata-kata ya apa oh, mau ini demokrasi itu bagaimana itu bisa diterjemahkan dengan kata-kata bagaimana demokrasi yang baik itu tuh gampang Ya. dan debat itu kan janji-janji gitu menurut saya. Betul. Karena itu baru bisa kita lihat apakah yang diomongkan oleh capres ini itu dilakukan ketika Oke. dia jadi presiden gitu. Karena gini, kita ini minim sekali pemimpin yang hari ini mengatakan A, besok juga tetap A itu Oke. jarang. Ya, Konsistensi satu. Yang ya. kedua, kejujuran gitu. Ngomong A tapi dia tidak melakukan A gitu. Mhm. Itu yang diperlukan oleh rakyat kita 2024 itu adalah Ya. pemimpin yang benar-benar melaksanakan apa yang dia sampaikan karena gini topiknya debat ya, yang disampaikan di debat gitu. Oke, Dan baik. ini tentu tadi kita ngomong soal oposisi ya. Ini itu tadi Presiden Jokowi koalisinya sekarang Indonesia Maju kan itu banyak sekali partai-partai yang mendukung koalisi Baik. itu gitu. Jadi sehingga kita ngomong Ya, seolah-olah apa yang oke. diomongkan itu dengan fakta itu agak Baik, baik, berjauhan baik. gitu Saya maksud tangkap saya. maksud Anda, Jadi Mas rakyat Johan. tidak boleh kita tergiur oleh Ya, kata-kata. baik. Korupsi itu kata Mas Ganjar bukan dengan kata-kata, Ya. tapi Oke. dengan perbuatan. Jadi Oke. hidup ini pelaksanaan kata-kata. Jadi yang kita perlukan adalah pemimpin yang hari ini ngomong A, ya besok ya harusnya A. Oke, Sekarang baik. koalisi misalnya, bentar belum selesai. Baik, Mas Misalnya Johan. koalisi kan berubah terus tuh kemarin tuh sebelum sampai akhirnya mendaftar itu dengan gampangnya kok orang ngomong kemarin saya ini sekarang nggak ini ada yang menuduh pengkhianat, ada yang merasa dikhianati gitu. Itu Hmm. kan gimana rakyat dipertontonkan Ya. ngomongnya seolah di awal begini-begini gitu. Ya. Tiba-tiba berubah gitu. Nah, itu jangan. Maksud saya rakyat itu harus disuguhi oleh pemimpin yang konsisten, Konsisten. Ya. jujur, yang ngomong A melaksanakan A, bukan ngomong A tapi melaksanakan B. Nah, itu yang Oke. bisa kita lihat dari tiga paslon kan nanti ketika dia jadi presiden gitu. Ya. Untuk mengukurnya ya kita lihat track recordnya gitu, rekam Oke. jejak seperti yang paslon satu kan selalu menyampaikan bahwa rekam jejak itu penting. Tapi rekam jejak yang seperti apa? Baik. Pertanyaan. Ya, Terima kasih. kalau Mas Jo tadi mengatakan ini hanya permainan kata-kata saja dari Pak Anies Baswedan saat menyinggung soal oposisi dan proses demokrasi yang tidak berjalan di Indonesia saat ini secara utuh begitu. Tapi nyatanya permainan kata-kata ini menyulut reaksi yang lumayan kencang begitu dari Pak Prabowo, Putri. Kalau saya lihat Pak Prabowo dengan kencang bereaksi mengatakan bahwa Anda ini ke Pak Anies begitu ya, Anda ini kalau tidak ada demokrasi tidak bisa jadi gubernur. Suasana kebatinan apa yang saat ini dijelaskan kepada tim
kampanye nasional Prabowo Gibran ketika Pak Prabowo dengan emosional mengatakan itu di atas panggung debat? Ya, sebenarnya kan ini seperti diskusi antar mentor politik dengan politisi yang dulu pernah diusung oleh beliau. Jadi ya memang beliau kan kemarin juga sempat menyampaikan kan, ketika dulu beliau mengusung Pak Anies, tidak akan mungkin Pak Anies bisa jadi gubernur kalau tidak ada demokrasi. Dan itu sebenarnya secara mentalitas itu adalah pengingat ataupun reminder yang sangat baik menurut saya dari seorang guru politik untuk seseorang yang sudah pernah beliau bimbing dan sudah pernah beliau bina sampai dengan tahapan ini, supaya tetap ada etika yang diusung gitu. Jadi jangan karena momentum debat dan harus mempertontonkan kepiawaian dalam menggunakan retorika atau kata-kata, semua hal dianggap lumrah ataupun semua hal tiba-tiba jadi halal gitu. Termasuk juga membuat tuduhan-tuduhan ataupun klaim yang ya saya yakin juga Pak Prabowo merasa itu jauh dari etika yang semestinya kita usung. Makanya kan di pesan beliau kemarin selalu mengutamakan persatuan untuk Indonesia. Jadi jangan sampai kontestasi Pilpres ini malah membuat perpecahan. Dan beliau juga berkali-kali sudah menyampaikan gitu. Kalaupun nanti misalnya beliau menang, pasti akan merangkul semua pihak yang sekarang menjadi kompetitor beliau. Pun kalau misalnya nasib berkata lain, pasti juga beliau akan berbesar hati seperti yang sekarang sudah beliau tunjukkan dengan bergabung dengan pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi ya kalau soal oposisi dan koalisi ini ya memang Pak Prabowo sudah nomor satu lah tahu bagaimana harus menyikapi keadaan demi tentunya mempertahankan persatuan Indonesia. Baik, ini sepertinya juga dialami oleh partai Anda begitu ya Mbak Putri, sebelumnya pernah menjadi oposisi dan sekarang berada di koalisi, dan ini dirasakan bahwa suasana kebatinan yang dirasakan oleh Pak Prabowo tidak lebih dari mentor kepada sosok yang pernah diusungnya sebagai kepala daerah begitu ya kira-kira. Tapi mudah-mudahan dari pernyataannya Mas Anies ini tadi juga disinggung oleh Mas Jo, tidak sekedar retorika begitu ya, hanya permainan kata-kata, tapi juga benar-benar ingin memperbaiki proses demokrasi yang hari-hari ini memang agak terganggu, dan juga oposisi yang dinyatakan oleh Mas Anies ini tidak terlalu dirasakan hari-hari ini untuk sebagai penyeimbang pemerintah begitu ya. Nah, masing-masing saya akan meminta closing statement dari Bung Billy dulu. Bung Billy, singkat yang ingin Anda sampaikan dari tema hari ini soal oposisi, khusus untuk pernyataan Mas Anies kemarin, apa saja? Ya, baik. Tentu kita melihat semua seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, baik itu Pak Prabowo, Pak Mahfud, Pak Ganjar, dan semua orang yang bertarung di kontestasi ini sebagai rekan perjuangan untuk kita, bukan rekan perjuangan ya, sebagai lawan bertanding untuk menyambut kontestasi Pilpres, dan kita tentu bersepakat menghormati mereka semua dalam posisi dan kapasitas masing-masing. Dan yang perlu kita lihat adalah bagaimana nanti ketika sudah terpilih. Dan ketika sudah terpilih tentu nanti bisa jadi postur koalisi, postur oposisi akan berubah, baik itu partai pengusungnya ataupun jumlah kursi di DPR tentu akan berubah. Dan ini nanti mungkin akan mengerucut ketika mendekati ataupun ketika sudah selesai masa Pilpres ya. Dan kita perlu mendorong bahwa semuanya perlu menegakkan integritas. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa apa yang menjadi kegelisahan, baik itu suasana demokrasi ataupun hal yang sekarang tampak di depan kita dalam pemberitaan dan hidup kita sehari-hari, semua punya posisi kritis untuk menegakkan itu. Dan saya rasa setiap partai politik pernah ada di posisi koalisi ataupun oposisi, dan ke depan juga petanya mungkin akan berubah, tapi ketika kita menegakkan integritas, saya percaya partai politik bisa menegakkan fungsinya masing-masing, baik itu di partai koalisi pemerintah ataupun nantinya ketika ada di oposisi. Oke, Mbak Putri silakan dengan pertanyaan yang sama. Iya, saya rasa kan memang semestinya kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden ini digunakan sebaik-baiknya untuk saling beradu visi dan misi dan gagasan. Ya. Jadi bukan saatnya lagi kita mencari-cari kesalahan orang, terus malah ketika debat itu dipakai hanya untuk menyerang pihak-pihak tertentu saja gitu. Jadi memang secara perdebatan itu lumrah untuk menggunakan strategi seperti itu.
Tapi akhirnya setelah itu bahkan publik masih banyak yang bertanya-tanya gitu terkait dengan efektivitas dari visi misi dan juga program kerja yang nanti akan diusung masing-masing pihak terkait dengan tema yang kemarin dipertanyakan gitu tentang hukum HAM dan pemberantasan korupsi. Jadi ya tentu dengan ini kita berharap bahwa debat yang berikutnya bisa lebih produktif, masing-masing paslon bisa saling menghargai dan juga bisa saling mendebat terkait dengan gagasannya dan menjauhkan dari apa yang sifatnya justru tuduhan-tuduhan yang tidak produktif gitu. Baik, Mas Jo, monggo silakan. Terakhir. Ya, kira saya setuju dengan Mbak Putri ya. Jadi yang kita kedepankan adalah ide dan gagasan yang perlu disampaikan kepada publik ya. Jangan menggunakan narasi-narasi yang menurut saya tidak pas ya. Tadi yang tidak pernah berurusan dengan hukum gitu. Itu kan belum tahu, kita yang nggak pernah diperiksa KPK tidak akan diperiksa KPK misalnya. Jadi jangan dipakai juga narasi-narasi seperti itu gitu. Tapi poinnya tadi adalah semua capres saya kira punya visi misi yang baik ya, memberantas ini dalam konteks korupsi tentu mereka akan sepakat memberantas korupsi, sepakai reformasi yang bersih. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ada dua hal. Yang pertama, memberantas korupsi itu tidak dengan kata-kata gitu. Yang kedua adalah kita lihat rekam jejaknya dari ketiga ini, kalau mereka jadi presiden itu melaksanakan janji-janjinya itu enggak gitu loh. Itu yang lebih penting. Kalau soal janji bisa diobral 100 sampai 1000 kata, ditata dengan rapi ya. Orang yang bagus menggunakan kata-katanya dengan rapi ya, seolah-olah dia. Tapi kan tidak itu yang kita butuhkan, adalah presiden yang benar konsisten, yang mengatakan A itu dia melakukan A, yang hari ini A juga besoknya A gitu loh. Nanti yang di 2024 itu nanti kita lihat siapapun pemenangnya. Saya kira persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga ya di Republik yang kita cintai. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih perbincangan hangat kita pagi hari ini bersama Timnas Anies Mohaimin, perwakilan Timnas Anies Mohaimin Billy David, juru bicara TKN Prabowo Gibran Putri Komarudin, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Johan Budi telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.